Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Gesti, kelas 11 TKJ SMK Negeri 1 Kongbeng. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang routing. Yang pertama ada pengertian routing. Routing adalah sebuah cara atau metode pengiriman data melalui sebuah jaringan atau network menuju sumber tujuan. Di dalam OSI layer, proses routing ini terjadi pada lapisan yang ketiga, di mana menangani hal-hal yang berkaitan dengan router. Routing bisa dikatakan sebagai proses pengiriman data dan informasi dengan meneruskan jaringan yang satu ke jaringan yang lainnya berdasarkan protokol tertentu. Yang kedua, fungsi routing. Fungsi routing adalah menghubungkan suatu jaringan ke jaringan lainnya yang lebih besar dan luas. Yang ketiga, jenis-jenis routing. Routing terbagi menjadi 3. Yang pertama ada default routing. Default routing adalah salah satu cara yang paling mudah atau manual dalam melakukan routing tanpa menambah identitas jaringan yang lebih spesifik. Jadi, fungsi default routing ini sebagai akses jaringan keseluruhan. Yang kedua ada routing static. Routing static adalah salah satu jenis routing manual di mana hampir sama seperti default routing. Akan tetapi, ia memiliki tujuan IP yang jelas, tidak seperti default routing yang langsung mencakup keseluruhan IP address. Yang ketiga, ada routing dinamis. Routing dinamis adalah sebuah routing protokol yang paling sering digunakan para penyedia jasa layanan internet, karena memang routing ini bekerja untuk bisa menemukan seluruh network yang ada dalam subnet tersebut. Yang keempat ada konsep dasar routing. Routing adalah proses yang dialami datagram untuk mencapai tujuan di jaringan TCP atau IP. Konsep routing adalah hal utama di tingkat internet dalam jaringan TCP atau IP. Ini karena proses pengalamatan berlangsung di lapisan internet. Data dari perangkat yang terhubung ke internet dikirim dalam bentuk datagram yang merupakan paket data yang ditentukan oleh IP. Yang kelima, ada kelebihan dan kekurangan routing. Kelebihan routing: 1. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk pemrosesan rute ketika dikirim ke router lawan. Yang kedua, tidak memaksakan bandwidth pada router sehingga kinerja router tidak terganggu oleh routing yang dilakukan. Ketiga, memfasilitasi penugasan jaringan dan memberikan lebih banyak keamanan karena perutuan statis ini dibuat secara manual. Kekurangan routing: 1. Routing statis ini membutuhkan tingkat perhatian yang lebih tinggi dalam pengaturan. Untuk alasan ini, administrator harus memiliki desain yang jelas atau topologi yang jelas sebelum menyesuaikan. Yang kedua, jika ada pengguna atau perangkat baru, pengaturan tambahan akan diperlukan lagi secara manual. Tentu saja ini akan memakan waktu lama karena mereka perlu menambahkan pengaturan ke router yang ada. Yang ketiga, seperti yang saya katakan sebelumnya, peraturan statis ini membutuhkan lebih banyak perhatian. Oleh karena itu, peraturan ini tidak cocok untuk jaringan besar. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.